sekarang ke satuan yang jadi pertanyaan tadi. Karena gravitasi tadi G kecil itu adalah percepatan, dalam satuan SI satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, ini bisa kita jadikan jadi satuan CGS atau cm per sekon kuadrat. Ya, ini sama dengan 1 gal. Gal itu G-nya besar, itu untuk Galileo. Itu kurang lebih 10 pangkat minus 2 meter per sekon kuadrat. Jadi gal itu Galileo. Jadi kalau miligal itu berarti dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ini biasanya banyak dipakai di eksplorasi. Kalau untuk survei yang geoteknik atau untuk lingkungan lebih presisi lagi pakai mikrogal. Nah, mungkin sekarang teknologinya mau menuju nano. Nah, mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk menikmati perkembangan sampai ke nano, tapi sekarang sampainya mikrogal. Biasanya dikenal dengan microgravity. Nah, kalau dikonversi ke SI seperti ini. Nah, nanti jangan terbalik ya, dari SI ke miligalnya seperti apa, yang penting Anda bisa paham. Nah, sekarang ke pengukuran ya. Kalau dulu mungkin bentuknya seperti ini ya, menggunakan benda jatuh bebas. Nah, dulu kalau di fisika itu biasanya kelas 1 SMA itu belajar ada persamaan kan, apa tuh, V0T tambah VT sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat ya, atau AT kuadrat gitu. Nah, ini kan kurang lebih yang akan dipakai. Kalau benda jatuh bebas, maka V0-nya adalah 0. Berarti apa? Setengah GT kuadrat ya. Oke. Nah, G-nya itu adalah percepatan gravitasi kan ya. Nah, gravimeter absolut dulu dikembangkan mulai dari pendulum dulu. Pendulum ini pakai periode. Nah, konsepnya pakai yang T, periode kan T sama dengan 2pi per K per G. K itu biasanya berkaitan dengan panjang tali, massa tali, dan seterusnya ya. Dan G itu gravitasinya. T itu apa? Periode. Kalau periode ini yang dimaksud apa kalau pendulum? Kebayang nggak? Periode itu apa? Periodik. Ada perulangan kan ya? Nah, di sini proses perulangannya bisa ditunjukkan dari posisi kan? Posisi yang ini. Nah, kalau saya tadi nunjuk di sini kan nggak ada ya, ini ya. Oke, kursornya. Ini kan kalau dicek di sini, ini adalah time. Nah, kalau pakai time kan jadi kelihatan kayak gelombang gitu. Tapi kalau enggak kan seperti ini aja kan posisi pendulumnya. Nah, periode itu biasanya satuannya pakai satuan waktu. Berarti ini harus dihitung pakai time juga. Nah, terus kemudian biasanya dalam percobaan itu dihitung tentang massa tali, sudut tali, massa yang lain-lainnya sampai nanti diasumsikan kecil dan sebagainya, maka G-nya nanti juga akan diperoleh. Jadi G-nya pendulum. Nah, aparatus pendulum ini yang tahun berapa ini saya yang di Potsdam ya di Jerman. Ini Anda bisa cek acuan. Nah, buat yang sedikit penasaran ya, nanti Anda bisa cek kalau percobaan yang ini di video, kalau Anda kenal Walter Lewin, Anda bisa cek di video YouTube-nya. Jadi dia berayun-ayun di suatu pendulum, nanti dapat angkanya sekitar 9, berapa. Jadi profesornya sudah sepuh gitu di MIT. Nah, Anda bisa cek angkanya itu pas itu pada orde itu. Nah, itu disaksikan di kelas ya, live dia untuk percobaannya. Jadi itu menarik kalau Anda tidak melakukan praktikum sendiri ya. Jadi dia ada timernya, ada interaksi sama mahasiswanya, dan dilakukan di kelas, di videoin pada beberapa tahun yang lalu. Nah, ini silahkan dicek, Anda bisa tulis. Nah, kalau yang peralatan yang sekarang, ini adalah yang
disebutnya FG5 atau A10, ada juga yang A10 untuk mengukur absolute gravimeter. FG5 ini setupnya di laboratorium. Nah, kalau yang kuning itu A10. Nah, di sini biasanya butuh ruang chamber di sini kosong. Di sini pakai laser untuk menembak posisi benda jatuhnya dan time-nya. Dan di bagian bawah itu adalah untuk mendapatkan posisi yang datar, karena tadi komponennya adalah komponen vertikal. Jadi ini posisi benda jatuh bebasnya harus vertikal. Oke, ini kalau pakai metode free falling body sama metode pendulum. Nah, sensor yang paling portable, yang paling sering digunakan dan yang kita punya di sini itu adalah gravimeter relatif. Kalau yang atas tadi kita sebutnya sebagai gravimeter absolut karena mendapatkan angka pada order sekian. Nah, yang gravimeter relatif itu menggunakan metode massa dan pegas. Ini pakai hukum Hooke, kurang lebih sederhananya seperti ini. Ada gravitasinya juga, ada konstanta pegas. Nanti juga bisa didapatkan nilai gravitasinya. Tapi yang diperoleh itu nilainya bukan nilai gravimeter absolut, tapi gravimeter relatif. Oke, nanti kita bicarakan lagi tentang gravimeter relatif.